Sama kita di acara Psiko Online yang diselenggarakan oleh Maharisigana bersama LPT Psikososial UMM dan juga Pusat Studi Kewilayahan dan Penanggulangan Bencana bekerja sama juga dengan Res Hotel dan Kapal Garden Hotel. Dan juga tidak ketinggalan ada catatan psikologi yang saat ini bergabung bersama kita, ada Kang Jainal nih. Siap. Nah, ya teman-teman, Psiko Online itu sebenarnya ada banyak sesi ya sebenarnya, yaitu ada 8 sesi dengan tema besar menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga, karir, dan aktivitas pendidikan di era new normal. Saat ini kita berada di sesi kedua dengan tema bagaimana ketika generasi penikmat kopi dan senja galau. Nah ini tentunya dengan pemateri-pemateri yang sangat pas sekali. Ada Kak Alifah Nabilah Masturoh, SPSIMA. Ini sebenarnya dosen saya, tapi karena saya sudah terbiasa memanggil Kak, jadi saya panggil Kak aja ya supaya lebih santai. Beliau ini dosen saya yang selalu mendampingi saya, membekali saya ketika respon-respon bencana mulai dari Banjarnegara, Lombok, Aceh, Ambon dan Palu. Nah, benar sekali. Yang selalu ngasih duit saya ini. Donatur. Iya, donatur tetap. Iya. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu dong. Saya belum perkenalan ternyata. Saya Ahmad Hendra Purwanto yang akan membersamai teman-teman semua di sini. Saya merupakan anggota Maharisigana tentunya, dan tentunya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya relawan di LPT Psikososial UMM dan juga mahasiswa psikologi UMM. Kayak gitu Kak Iva ya. Terus kemudian nih, saya perkenalkan juga yang kedua. Ini sosok yang sangat terkenal sekali ya. Aduh. Sudah melalang buana di Nusantara berlebihan. ini. Harus berlebihan dulu dong. Jadi ini Kang Jai. Halo. Kang Jai ini atau Jainal Ilmi SPSI, beliau itu selaku co-founder catatan psikologi. Beliau juga sebagai mahasiswa magister psikologi klinis di UMM. Betul. Bocoran sedikit ya, Kang Jai ini merupakan wakil ketua BEM dulu sebelum ketika saya masuk di psikologi UMM. Sangat menginspirasi sekali. Satu periode ya. Satu periode. Ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di sini. Setelah sekian lama kita nggak ketemu. Betul. Nah, tema yang akan kita bahas saat ini teman-teman merupakan bagaimana ketika generasi penikmat kopi dan senja galau. Nah, ini sangat milenial sekali. Ada Kak Iva selaku dosen psikologi yang dosen milenial ya, Kang Jaya, dosen milenial sekali. Sebagai penikmat kopi dan senja juga tentunya. Atau penikmat kopi aja, Kak? Penikmat kopi karena sekarang malam. Oh, sekarang malam. Kopi dan bulan mungkin. Tapi biasanya kalau sore-sore suka ngopi nggak sih, Kak? Ngopi sore-sore itu asal nggak ada kelas aja ya. Asal nggak ada kelas. Oh iya, lagi ngajar daring sekarang. Nggak bisa menikmati. Biasanya kalau di kampus itu senjanya bagus sekali kayak. Apalagi di GB 4. Psikologi lantai 5. Psikologi lantai 5 cantik banget. Di GB 4 GB baru. Nah, kita akan membahas nih terkait masalah milenial dengan identik. Bener nggak sih milenial ini identik dengan kopi dan senja menurut Kak Iva sama Kang Jeka? Siapa dulu nih? Kak Iva dulu aja ya? Boleh. Kak Iva dulu gimana? Identik nggak sih dengan kopi dan senja? Kayak gitu. Terakhir ngopi itu di sekitaran Malang ya memang rata-rata yang menikmati itu semacam generasi milenial ya. Kalau melihat dari keceriaannya, terus energinya, karena memang mungkin suasana kafe, warung kopi itu memang didesain untuk generasi-generasi milenial gitu. Atau dari kita yang merasa berjiwa muda kali gitu ya. Jadi memang banyak yang menikmati maupun menikmati senja sambil minum kopi itu ya generasi-generasi muda. Kalau yang Kang Jay temuin sendiri seperti apa Kang Jay terkait masalah penikmat senja dan kopi? Penikmat senja dan kopi ya, karena begini sih, ini tentunya juga berdasarkan subjektif saya ya, pribadi, pengalaman begitu ya. Sebelumnya juga kita kayaknya harus ini dulu sih, satu frame dulu tentang kopinya ini apa gitu. Karena sebenarnya bapak saya juga penikmat kopi tapi di rumah gitu kan gitu. Jadi ngopi di sini mungkin yang kayak di tempat kafe-kafe gitu kali ya, yang dia bisa menikmati panorama tadi atau nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah, kalau misalkan seperti itu, pengalaman saya memang ketika saya memang ke tempat kafe-kafe gitu, yang banyak memang ya mayoritas milenial gitu sih. Jadi hampir semua sih
hampir semua yang datang itu milenial bersama pasangannya gitu ya, sama teman-temannya, satu organisasi itu sekalian ke kafe, sekalian kadang rapat juga kayak gitu-gitu sih. Iya, kalau penikmat senja sama penikmat ya, terutama penikmat senja itu rata-rata ke pantai juga, ke gunung juga, dan saat ini memang rata-rata milenial memang ya, milenial banget memang. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya pengen mengumumkan sesuatu nih buat teman-teman semua peserta Psiko Online. Nah, kemarin kan sudah ada janji nih dari teman-teman Maharesigana bahwasanya komentar yang paling menarik akan mendapat hadiah voucher pulsa sebesar Rp50.000. Nah, ini akan saya umumkan saat ini juga siapa pemenang dari sesi kemarin. Siapakah komentar terbaik dari sesi kemarin? Sesinya kemarin apa sih? Oh iya, ini sesinya kemarin adalah terkait materinya Pak Jack ya, materinya Pak Jack sama Mbak Nia. Relaksasi untuk mengatasi stres dan meningkatkan imunitas. Pemenangnya adalah, nih penasaran nih. Kayaknya pada penasaran ini ya. Iya. Saya umumkan dulu ya. Jeng jeng, biar kayak TV-TV beneran gitu. Nah, pemenangnya adalah Nila Kutsi. Ye, tepuk tangan dulu dong buat Nila Kutsi. Nah, Nila Kutsi, untuk Nila Kutsi apabila menonton ya, harapannya sih tetap menonton ya di sesi kali ini. Untuk Nila Kutsi, IG yang namanya Nila Kutsi, silakan DM nomor HP-nya ke IG-nya Maharesigana. Nanti akan dikirimi voucher pulsa sebesar Rp50.000. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalau ingin mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 juga, jangan lupa komen di postingan yang ada kita bertiga ya tentunya, yang akan diumumkan di sesi selanjutnya tentunya. Komentar yang paling menarik mungkin dan sebanyak mungkin juga enggak apa-apa. Jangan lupa like-nya juga, kayak gitu. Boleh berkali-kali tentunya. Ini kalau kami yang komen boleh? Boleh dong, gak ada yang larang. Nah, tapi kan nggak tahu menang apa enggak. Kayak gitu. Nah, balik lagi nih terkait masalah kopi dan senja, identik dengan milenial, terutama di kondisi pandemi kayak ini. Kayak gini ya, pandemi ya, corona ini sedang melanda dunia. Kayak sedih banget ya kayaknya. Kan ada saya jadi sedih habis senang. Jadi balik lagi terkait masalah apa sih sebenarnya fokus generasi milenial saat ini di dalam kondisi pandemi kayak gini. Dulu kan kopi dan senja. Terus kemudian dengan kondisi era new normal saat ini kan banyak nih dilarang untuk ngopi-ngopi di area-area yang memang membuat keramaian. Fokus saat ini generasi milenial tuh menurut Kak Iva sama Kang Jen ya, selaku pegiat praktisi lah bahasanya psikologi dan melihat langsung ke lapangan itu seperti apa sih? Kayak gitu. Kang Jen dulu deh, gantian dong. Sorry, ini fokus apa? Fokus masalahnya atau fokus masalahnya? Fokus masalahnya ya. Begini sih, jadi kebetulan karena saya ada catatan psikologi tadi ya. Kemudian itu bermainnya itu sebuah komunitas gitu. Kemudian digital platform yang ada kita main di Instagram. Artinya mempromosikan atau edukasi itu lewat Instagram kebanyakan. Nah, kebetulan kemarin ada program kan namanya Teman Bercerita. Nah, itu kayak semacam apa ya? Curhat lah. Layanan curhat online yang tentunya dari siapapun itu selama dia followers, dia bisa curhat ke teman-teman volunteer kita. Dari masalah yang masuk itu kebanyakan milenial sekarang tuh kayak semacam kehilangan jati diri sih. Itu tidak terlepas dia penikmat senja, kopi, malam, subuh gitu ya. Iya. Pejuang subuh ya. Pejuang subuh. Itu masuk juga kayak. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Jadi yang jelas kalau diakumulasikan semuanya, apapun nih background passionnya ya, misal dia juga seorang organisatoris, aktivis, relawan, itu kebanyakan apalagi di masa-masa kayak gini semacam kehilangan jati diri. Jati diri. Iya kan, karena sebelumnya kan dia terpola tuh kuliah ya kan jamnya segini, jam segini, organisasi begini-begini. Nah, sekarang udah berubah total. Akhirnya kayak berasa, oh iya ya, gue ini apa ya? Sekarang kesibukannya apa ya? Di rumah aja terus nggak ngapa-ngapain, apa ya sekarang nih apa gitu. Jadi kurang percaya diri juga gitu ya. Jadi kurang percaya diri juga pada akhirnya gitu ya. Berawal dari kayak kehilangan arah hidup gitu. Itu juga komentar atau konsultasi yang banyak masuk itu ke teman-teman volunteer. Jadi kayak semacam kalau kita di psikologi tahu ya istilah quarter life crisis ya. Nah, itu. Jadi kayak semacam dia mengalami hal itu sekarang gitu sih.
Nah, untuk Kak Iva nih, tadi kan Mas Zainal sempat Kang Jai ya bahasanya. Kang Jai sempat berbicara terkait quarter life crisis. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya. Banyak sepertinya yang Oh iya, bukan betul. mahasiswa psikologi dan Iya. bisa jadi maba psikologi nih yang baru-baru ini. Atau bisa jadi teman-teman adik-adik kali ya, adik-adik yang masih belum Iya. kuliah. Iya, saya cek Betul. kemarin ada yang remaja-remaja masih SMA juga. Nah, Kak Iva bisa jelasin nggak sih terkait apa sih itu quarter life crisis gitu? Itu sebenarnya apa bahasa dari bahasa Inggris ya, bahasa asing gitu. Quarter life crisis. Jadi seperempat, kalau quarter itu kan seperempat hidup gitu. Krisis di seperempat hidup. Katanya sih di usia-usia 20-an gitu. Sehingga kenapa quarter gitu tuh kan 25 ya, usia 25 itu seperempat. Kalau kita ngitung 100 usia manusia jadi seperempatnya 25 gitu. Jadi katanya di usia 20-an. Cuman kalau kita merujuk pada pembahasan psikologi, sebenarnya usia-usia quarter life crisis itu tidak hanya sekedar ketika usia 20-an, tapi ketika kita melewati satu masa yang berbeda. Nah, kenapa kemudian pas pandemi ini banyak banget yang kita dapatkan quarter life crisis? Karena memang ya, kalau kita aplikasi yang lain, situasi yang beda, yang awalnya kita beraktivitas di luar gitu, yang awalnya ke kampus, terus bisa ke kafe, bisa ketemu teman-teman, sekarang harus di rumah aja gitu. Di new normal harus pakai masker, keluar ke satu tempat itu cek suhu dulu, cuci tangan dulu dan lain sebagainya, ada protokolnya. Itu perubahan itu yang menjadi simpelnya ada satu masa krisis, situasi yang perlu adaptasi dari satu sesi kehidupan ke kehidupan yang lain gitu. Gitu. Jadi Kak, sebenarnya memang banyak sekali istilah-istilah baru ya di yang saat ini terdengar di milenial yang kita tuh sebenarnya nggak tahu apa sih istilah-istilah itu, termasuk quarter life crisis itu. Nah, saat ini juga ada istilah-istilah Kak yang namanya insecure. Nah, ini trending ketika film apa itu namanya? Imperfect. Nah, mungkin bisa dijelasin. Mungkin sekalian dijelasin tadi terkait masalah overthinking juga. Nah, ini bisa dijelasin sama Mas Kang Jai sama Kak Iva aja. Kang Jai dulu mungkin ya. Apa sih itu sebenarnya insecure? Oke, jadi sama tadi kayak Kak Iva bahwa itu istilah Inggris ya. Insecurity itu kalau ditranslatekan ke Indonesia barangkali ketidakamanan ya, tidak aman gitu ya. Jadi kalau diperpanjang boleh penjelasannya itu adalah perasaan tidak aman dari seseorang, khususnya remaja-remaja sih, yang mana pada akhirnya akan berdampak dia kepada ketakutan berlebih ataupun kecemasan juga gitu. Jadi itu banyak aspek, barangkali terkait fisik seperti film Imperfect tadi ya. Jadi kayak dia misalnya gemuk nih gitu kan, kalau kemana-mana berasa kayak diliatin, berasa kayak nggak aman, akhirnya cemas kayak gitu-gitu. Jadi secara bahasa awam kayak gitu. Calonnya apa? Insecure. Apa sih penyebab dari insecure itu Kak? Kalau penyebabnya banyak banget ya. Salah satunya tadi seperti faktor fisik gitu apalagi kan. Kira-kira Terus selain itu. yang kedua itu bisa jadi karena pengalaman masa lalu. Jadi dari situ dia mengalami proses belajar. Misalnya dalam satu organisasi sebelumnya nih, dia tuh pernah kayak semacam dibully. Ketika dia ngomong, orang-orang tuh pada nggak suka atau orang-orang tuh pada mengintimidasi dia gitu. Sampai pada akhirnya dia ke organisasi yang baru, nah itu menjadi insecure. Karena berasa bahwa organisasi yang baru seperti organisasi yang lama gitu. Jadi ada macam generalisasi di pikirannya. Dia belajar bahwa organisasi sebelumnya begini, berarti organisasi yang selanjutnya yang baru kayak gini juga gitu. Nah, itu penyebab kedua barangkali. Terus bisa juga karena lingkungan ini sih, karena orang-orang juga ya. Jadi temannya insecure itu bisa jadi dia insecure juga gitu. Jadi banyak aspek sih. Banyak aspek tentunya. Dan salah satu yang akibat dari insecure itu overthinking. Bisa jadi. Apa bagaimana Kak Iva? Kalau overthinking itu ada sangkut pautnya nggak sama insecure? Kalau kita tarik gitu ya, insecure itu kan perasaan nih. Gitu. Terus kalau overthinking itu kan dia lebih ke pikirannya. Apa? Simpelnya overthinking, pikiran yang berlebih gitu. Jadi kalau ngomong yang namanya manusia antara
perasaan sama pikiran itu ya berkaitan gitu. Nanti yang muncul perilakunya kayak apa, kita lihatnya dari perilakunya gitu. Jadi ada aja sih kalau misal tadi karena Hendra bilang film imperfect gitu, jadi kita bisa ngambil di situasi rasa tidak amannya, takut dibicarakan orang dan lain sebagainya, itu perasaan nih takutnya, terus kan akhirnya dia jadi overthinkingnya muncul juga tuh, jadi pikiran-pikiran negatif gitu, apakah aduh saya nggak bisa, karirnya jadi nggak mulus karena dengan kondisi tubuh yang begini, aduh pacar saya jadi nggak suka lagi sama saya dan lain sebagainya, kan gitu tuh ya di jalan ceritanya, padahal teman-temannya it's fine gitu, pacarnya it's fine, tapi ya memang dari keluarganya juga gitu, sehingga rasa-rasa tidak amannya itu membuat dia berpikiran berlebih. Oh kayak gitu. Jadi memang saat ini kondisinya milenial juga banyak yang seperti itu. Betul, ya, insecure, overthinking dan lain sebagainya. Apalagi di kondisi pandemi ini yang tidak jelas ya. Iya. Bahkan itu kalau boleh sedikit menambahkan ya, jadi kayak semacam jadi kayak semacam bahan buat kita hati-hati juga sih, karena beberapa tren kan sekarang mengarah ke mental health ya, misal kayak film ya, kemudian musik-musik kan mengarah ke mental health. Lalu dampak positifnya tentu ada, orang jadi lebih aware, tapi dampak negatifnya juga terkadang orang cepat untuk self judgment. Jadi gue merasa malam ini nih dilihat banyak orang gak aman nih, apa jangan-jangan gue insecure ya? Wah, itu saya jadi self diagnostik nih. Saya insecure nih. Nah itu juga, jadi kayak itu juga jadi bahan wawasan juga buat teman-teman, gak semudah itu juga buat bilang insecure gitu sih. Oke, kita ingatkan teman-teman dulu ya. Boleh. Teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan, nah ini biar bukan saya aja nih yang bertanya ke pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa, narasumber ya. Nggak enak kalau disebut materi, nanti kelihatan seminar banget. Iya, kita santai aja di sini. Kalau teman-teman pengen bertanya secara langsung di Zoom bisa dengan kode Raisen. Dengan kode Raisen nanti akan diarahkan sama tim kreatif untuk menyalakan audionya dan akan berinteraksi langsung dengan dua pemateri dan juga saya ya tentunya. Mantap. Kayak gitu. Terus kemudian jangan lupa teman-teman subscribe subscribe IG sama kalau subscribe YouTube ya tentunya. Subscribe YouTube-nya Mahari Sigana yang saat ini sedang live juga kegiatan kita kali ini, dan juga follow IG-nya Mahari Sigana, dan jangan lupa komentar di poster kita bertiga kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kayak ini kita berbicara terkait tadi masalah insecure, terus kemudian overthinking, terus kemudian tadi Kang Jai sempat berbicara terkait teman bercerita. Nah, saya pengen tanya sih ke Kak Iva selaku dosen saya juga. Dia sempat mengajar saya. Saya pengen tanya nih. Beban dosen itu ya. Tapi panggilnya Kak, bukan Bu. Santai ini di luar. Dosen milenial. Sepenting apa sih kita itu untuk bercerita kepada orang lain, Kak? Bercerita kepada orang lain. Seperti apa? Ya tinggal ngomong gitu. Sepenting apa, Kak? Sepenting apa ya? Kalau pernah dengar nggak, kalau misalkan kita nggak mengungkapkan apa yang ada di pikiran, itu nanti akhirnya malah meledak di diri kita sendiri gitu. Jadi bumerang tuh buat diri kita sendiri. Jadi memang penting banget gitu untuk apa ya istilahnya, kan kalau tadi dikaitkan sama insecure dan overthinking tadi itu karena kita mikir sendiri, karena kita nggak aman sendiri gitu, akhirnya kita nggak tahu mau ngapain. Maka penting nih punya orang lain untuk berbagi. Terus penting banget, itu adalah salah satu jurus atau tips untuk mengurangi insecure sama overthinking tadi. Kayaknya sih begitu. Untuk mengurangi insecure dan overthinking tadi ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Kak J gantian ya. Supaya Kak J juga dapat. Iya dong. Dapat sesi. Sini. Mana pertanyaan? Jadi sini. Terkait masalah bercerita juga. Kan kita tentunya sebagai sesama manusia bukan hanya bercerita saja. Masa kita ngasih beban ke orang terus. Kadang kala kan kita juga harus menerima cerita dari orang lain. Kapan sih kita bahasanya kapan kita harus mendengarkan dulu dan kapan kita harus bercerita terlebih dahulu? Oke.
Jadi ini ngait ya, berhubungan ya dengan kemarin program kembali catatan psikologi gitu. Jadi kemarin sebelum teman-teman volunteer itu melakukan konseling online atau curhat online, teman-teman dibekali dulu yang namanya psychological first aid atau kayak semacam apa ya? Mungkin bahasanya penanganan pertolongan pertama kondisi psikologis. Pada kondisi psikologis gitu. Jadi kalau sedikit mengambil poin di situ. Pada saat kapan kita harus berbicara dan bagaimana cara mendengarkannya. Kalau tadi sedikit menambahkan dari Kak Iva juga, barangkali saya akan jawab bahwa akan penting ketika kita bercerita jika kita sudah tidak memungkinkan ke psikolog ya. Jadi memang kalau misalkan boleh dan uangnya ada ya, aksesnya ada, kalau boleh ke psikolog dulu aja gitu, biar nanti profesional langsung gitu yang menanggapi. Terus yang kedua, ketika keluarga kita sudah tidak bisa menerima ya. Jadi kan ada beberapa anak-anak tuh yang ketika dia cerita ke keluarga langsung dibantah ya. Nah, itu kan jadi dia butuh perspektif lain gitu. Ketiga, memang kondisi-kondisi begini sih, misalnya dia cuma di kamar doang, di rumah doang, dia nggak bisa ketemu sama si temennya ya. Apalagi orang-orang ekstrovert kan. Orang ekstrovert biasanya kayak gini-gini dia akan frustasi biasanya suntuk banget gitu karena nggak bisa ketemu sama temannya langsung gitu. Nah, bagaimana dengan si pendengarnya gitu kan? Kapan sih harus didengarkan? Adalah ketika itu poin pertama halnya urgent. Nah, jadi emosi itu kan sifatnya sementara ya. Misalkan seperti apa Kak? Misalnya gini, ketika kita detik ini gue gitu ya baru diputusin pacar gitu ya barusan tadi habis. Berat ini kayaknya. contohnya barusan gue di chat sama temen gitu bukan temen, pacar gitu kita putus gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kalaunya sudah nanti ditunda mungkin 1 hari 2 hari ya tergantung orangnya juga sih, emosi itu nanti akan berubah gitu, sehingga kapan harusnya ada teman pendengar itu adalah ketika hal urgent itu terjadi gitu. Jadi ketika gue butuh teman cerita, ya udah gue langsung kontak. Nah teman pendengar itu di saat itu juga harusnya dia dengerin karena ada semacam kedaruratan di situ ya. Ketika saya tidak cerita ke orang lain, kemudian tidak ada pendengar, nah maka ini emosinya tadi seperti yang Kak Iva bilang akan ditahan, lalu direpresi ya ke dalam. Akhirnya nanti besok ada masalah lagi ketumpuk, besok masalah lagi ketumpuk sampai nanti ya membesar. Emosinya nggak keluar di waktu atau tempat yang pas gitu. Jadi kayak gitu sih. Boleh nambahin nggak? Iya, silakan dong Kak Iva. Jadi memang kalau tadi sama Kang Jai itu dijelasin tuh bahwa kita tuh penting kalau misalkan sedang ada satu tumpukan emosi kayak tadi diputus pacar gitu, cari siapa gitu biar meledaknya itu pada orang yang tepat gitu. Jangan sampai ditekan nanti malah jadi bom waktu, meledaknya di tempat misalkan justru harusnya di ruang kelas gitu kita kuliah malah ngebawa masalah sendiri, curcol terus malah jadi melakukan aktivitas yang lain, temennya cerita malah baper. Nah itu tuh gitu. Harus itu dijaga baik-baik ya. Emosi yang keluar di tempat yang salah gitu. Nah saya mau nambahin sebenarnya dari sisi penerima gitu. Nah perlu diketahui nggak harus jadi psikologi, nggak harus jadi psikolog, tapi lebih baik lagi kalau kita punya sedikit ilmu gitu, entah baca-baca tentang psikologi atau kepikiran kuliah psikologi boleh gitu, tentang bagaimana kita jadi pendengar. Orang biasa pun gitu, yang bukan psikolog bisa kok jadi pendengar. Artinya kalau tadi setiap orang penting untuk bercerita, kita harus siap menjadi pendengar. Karena kita apa? Kita punya teman gitu, kita punya keluarga gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mereka andalkan? Sehingga jangan sampai satu waktu teman kita, karena kita nggak tahu kan kapan dia diputus pacar, kapan dia nilainya jeblok dan lain sebagainya. Tahu-tahu dihubungin. Ini nih yang saya paling kesel banget tuh kalau orang dihubungi tuh responnya lama karena dia males aja gitu. Kalau karena memang di aktivitas lain ya nggak apa-apa. Takutnya yang hubungin ini memang saya nggak butuh solusi, saya cuma pengen meluapkan emosi saja. Yang perlu jadi perhatian. Masing-masing dari kita perlu meluapkan emosi, perlu bercerita. Masing-masing dari kita harus belajar jadi pendengarnya. Gitu. Nah,
Iya, saya merasakan juga ilmu di psikologi, salah satunya adalah link itu, salah satu PFA itu saya diajarkan nggak hanya di mata kuliah saja, tapi pasti dikasih pembekalan ketika sebelum berangkat respon bencana, mulai dari Banjarnegara, Lombok, Palu sampai Ambon, selalu ditekankan di 3L. 3L ya? Look, listen, link. Dan ya? listen itu paling utama sekali juga, kayak gitu. Dua telinga. Kita harus bisa mendengarkan keluhan-keluhan yang ada pada masyarakat itu seperti apa, terutama dalam kondisi bencana. Saat itu saya sangat sekali membuat bagaimana sih diri saya menjadi seorang pendengar yang baik, kayak gitu. Nah, berbicara soal mendengarkan dan bercerita juga, saya ingin tanya ke Kak Iva nih, Kak Iva. Kak, bagaimana sih cara kita untuk menentukan waktu yang tepat dan kepada siapa, kepada orang yang tepat seperti apa sih untuk kita bercerita? Waktu yang tepat untuk bercerita dan orang tepat itu orang yang seperti apa gitu loh kriterianya untuk kita bisa cerita. Jangan sampai pada akhirnya kok kita sudah bercerita tapi ternyata emosi kita justru malah meledak-meledak setelah bercerita, kayak gitu. Iya, betul. Karena memang harus rasa yang tepat di waktu yang tepat. Nah, benar sekali. Tolong jangan baper ya. Tiba-tiba ingatan pirsa loh. Oke, jadi kapan kita bercerita? Memang setiap luapan emosi itu butuh saat ini juga kan. Kalau saya melihat karena tadi Kang Gia juga bilang ini sementara gitu. Jadi emosi itu bukan sesuatu yang permanen. Hari ini saya marah, sedih gitu. Bukan setelahnya saya akan sedih terus terkait masalah ini gitu. Sehingga ya saat itu juga harus dikeluarkan. Nah, kepada siapa? Ini yang saya akan rubah sedikit pertanyaannya, jadi kepada apa? Kepada manusia boleh, kepada hewan peliharaan boleh, kepada tanaman boleh. Seperti apa itu, Kak? Kenapa kok seperti itu? Menarik sekali. Dan kepada tulisan juga boleh gitu. Kalau ingat dulu waktu masih kecil itu sering disuruh mengarang sama guru di sekolah, itu sebenarnya latihan menulis gitu. Atau saya ingat waktu saya SMP itu, saya hadiah ulang tahunnya kelas 1 SMP itu adalah buku diary sama ibu saya. Katanya tuliskan semua aktivitasmu di sini gitu. Karena memang kita perlu meluapkan emosi kita pada apa yang kita percaya. Jadi bukan siapa sebenarnya. Karena apa? Luapkan emosi dulu gitu. Untuk solusi itu baru bisa didapat setelah emosinya netral gitu. Sehingga kenapa apa? Misalkan yang suka pelihara kucing nih gitu, atau hamster atau kelinci gitu kan, imut-imut semua ya. Nah gitu. Atau kalau saya karena nggak kuat kasih makan dan perawatannya gitu, akhirnya saya melihara bonekanya. jadi bicara sama boneka kayak orang gila gitu ngelihatnya. Enggak, sebenarnya itu bentuk luapan emosi. Kita percaya gitu, sama boneka kita gitu. Kenapa enggak gitu. Tapi lebih baik lagi ada seseorang, jadi manusia yang kita percaya. Maka tadi kalau kita narik itu bisa ke psikolog, itu yang profesional. Insya Allah nih ya, karena kita nggak bisa jamin semua psikolog, tapi syaratnya jadi psikolog adalah harus amanah gitu. Harus amanah. Insya Allah profesional akan ditangani dengan profesional. Tapi boleh sih misal kita nggak percayanya sama psikolog, kita percayanya sama teman, kita percayanya sama orang tua, sama pacar gitu. Tapi lagi-lagi ada kepercayaan gitu, dan harapannya yang dipercaya itu bisa menjaga kepercayaan itu sih. Terus kemudian buat Kang Jenny, kapan sih waktu yang tepat untuk kita bercerita? Oke, jadi sebenarnya nyambung ya dengan yang saya sebelumnya tadi, yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa sifatnya emosi itu sementara gitu. Jadi berapa lama sih kita sedih gitu kan? Paling malam ini sedih, besok udah happy lagi gitu kan. Nah, tapi yang menjadi bahaya adalah ketika emosi tadi dipendam, nanti ada satu stimulus yang men-trigger. Nah, itu nanti jadi akan meluap ya di tempat yang salah. Jadi saya sering banget di telepon itu jam 11, jam 12 malam itu sering banget.
dan terpaksa itu harus diladenin. Karena kalau nggak diladenin itu nanti dia akan menumpuk-numpuk. Iya, gitu menumpuk-numpuk masalahnya, emosinya juga emosinya. Jadi harus benar-benar ditanganin saat itu juga. Dan juga sebenarnya penanganannya jangan dipahami kita ngasih solusi, enggak juga. Hanya dikasih telinga aja untuk mendengarkan gitu. Nah, kepada siapanya itu tadi sudah masuk sih sebenarnya poin dari Kak Iva itu adalah pertama banget pegang prinsip trust ya. Jadi kepada siapa yang kita percayai gitu. Jadi asal lu trust sama seorang itu dan ceritanya nggak kemana-mana gitu. Kadang kan yang menjadi bahaya itu adalah ketika yang kita ceritain jadi ember ya. Nah, jadi pada akhirnya kita nggak lega tapi kita jadi insecure tadi. Iya kan, bukan dapat kelegaan tapi jadi insecure. Kita merasa tidak aman, cerita kita diceritain orang lain. Jadi bisa dilihat juga dari seberapa lama sudah kita kenal sama orang itu gitu. Kemudian seberapa ember dia. Itu jadi kriteria ya. Kemudian seberapa tahu kita masalah dia. Jadi itu tuh juga kayak semacam prinsip simbiosis mutualisme sih. Jadi kayak kita tahu masalah dia masalah kita tahu juga. Jadi kayak sudah klik gitu. Kita buka judulnya aja kadang udah paham. Oh ini nih koncoku iki masalahnya kemarin dah. Nah, udah paham itu gitu. Jadi itu ada semacam kriteria jadi panduan gitu sih. Kayak gitu ya. Berarti gini ya, berbicara terkait masalah kepercayaan. Bisa jadikan orang itu belum tentu bisa kita percaya ya, bisa jadi ember dan lain sebagainya. Nah, terkait hal itu, apa sih yang boleh kita ceritakan dan tidak boleh kita ceritakan, Kak Iva? Yang boleh dan tidak boleh. Itu tingkat level kepercayaan menentukan. Jadi misal, kalau orang yang udah tahu kita luar dalam dan kadang tuh sebenarnya kita nggak perlu cerita, diem gitu. Yuk keluar gitu, itu dia udah ngerti, wah nih anak lagi punya masalah nih. Gitu. Itu tuh ditemenin, kamu mau kemana aja ditemenin, udah beres gitu. Karena memang yang penting di sini adalah meluapkan emosinya nih gitu. Jadi bukan bentuk cerita semua detail per kejadian, per situasi, apa yang dirasakan, dipikirkan, nggak perlu gitu. Sehingga memang kalau ke orang yang tadi Kang Jay udah bilang, oh kita ngelihat nih orangnya ini seberapa sih bisa dipercaya, atau dia nggak cukup terbuka nih sama kita gitu, masih meragukan kita, kok kita jadi percaya banget sama dia gitu. Atau saya nambahin satu lagi, senetral apa dia. Misal nih kita punya masalah sama teman kelas gitu. Lah ternyata teman yang kita percaya ini benar kita percaya, tapi dia adalah gitu teman yang punya masalah sama kita gitu. Oh, gitu. Jadi otomatis, atau dia adalah orang yang nggak suka sama orang yang punya masalah sama kita. Jadi itu akhirnya dia nggak netral. Iya. Bukannya kita malah lega, malah kita jadi terkompor, jadi terprovokasi gitu. Ini bahaya. Banyak kasus-kasus seperti itu juga sepertinya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi memang level kepercayaannya itu. Oke, kita sepertinya ada pertanyaan langsung nih. Ada yang langsung menyapa kita. Ini pertanyaan dari Siti Alvina. Mungkin tim kreatif bisa mengarahkan untuk soundnya Siti Alvina untuk di-unmute. Sudah? Halo Siti Alvina? Oh, belum? Sudah tim kreatif? Belum? Oke, kita lanjut nih Kak, terkait masalah bercerita juga. Nah, kita kan tadi sempat menyinggung terkait masalah profesional juga sebagai seorang psikolog. Nah, buat Kak Jay nih, pertanyaan nih. Iya. Kak, kapan sih kita itu memutuskan untuk bercerita kepada psikolog? Bukan lagi ke teman kita, walaupun mungkin itu sudah sangat kita percayai, kayak gitu. Oke, ini sekarang psikolog ya. Tadi teman bercerita, sekarang psikolog. Profesional. Jawaban saya tergantung. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sangat variatif sekali ya.
berkaitan juga dengan nyamannya si orang itu sih. Jadi tadi sedikit juga memang betul juga disampaikan Kak Iva bahwa ada juga beberapa orang yang dia nggak nyaman ke psikolog gitu. Jadi itu terkait belief ya, memang terkait belief system, terkait value di keluarganya. Bisa jadi mungkin orang tuanya tidak mengenal sama sekali psikolog. Kan ada tuh beberapa daerah di Indonesia yang masih tabu dengan psikolog. Psikolog tuh apa? Itu masih ada yang seperti itu, belum tahu gitu. Jadi ketika dia merasa nyaman meluapkan ceritanya itu dan ingin dapat solusi, nah kuncinya di sini, solusi dan semacam pendampingan. Nah, itu maka kalau saya pribadi sarankan ke psikolog gitu. Jadi yang membedakan antara psikolog mungkin dengan yang lain-lain, misal kayak tadi teman bercerita adalah psikolog nanti lebih fokus kepada upaya penyelesaian masalah, yang mana nanti juga bisa berupa pendampingan, terapi-terapi yang diberikan gitu. Nah, kemudian di samping itu juga adalah ketika dia mengalami gangguan psikologis. Misalnya? Misalnya, ini kita runut dari yang namanya gangguan dulu ya. Iya. Namanya gangguan artinya dia aktivitas sehari-hari itu sudah terganggu. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa belajar, jadi fungsi-fungsi sosial, kognitif, apa segala macam terganggu. Nah, di saat-saat seperti itu, udah waktu yang tepat untuk ke psikolog. Karena treatmentnya nggak akan selesai kalau lu cerita ke teman doang gitu. Teman doang juga nggak ngerti juga ini gangguan bipolar tuh kayak gimana, depresi berat tuh kayak gimana, atau schizofren. Nah, itu nggak tahu gitu. Sekarang lagi banyak ya pegiat-pegiat ya ke mental health Betul. dan lain sebagainya kayak gitu. Termasuk Awkarin itu juga ya. Nah, itu. Jadi kayaknya mental health kan isunya sekarang lagi naik ya gitu. Jadi itu juga satu satu keterbukaan juga dari profesional-profesional untuk memberikan layanan, saya kira. Sekarang juga sudah mulai mudah diakses kok. Gitu. Jadi seumpama kita mengalami masalah aja yang mana kita masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan kita kayaknya nggak terlalu terganggu banget, ya itu ke teman bercerita aja boleh gitu sih. Jadi poinnya adalah di gangguan kah atau masalah kah ini gitu. Iya. Nah, itu sih. Jadi seperti itu ya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang memang kita bisa memutuskan itu untuk ke teman kita sendiri atau ke psikolog langsung. Tergantung diri kita sendiri ya pada intinya sudah mampu atau mungkin teman kita sudah mampu mengatasi emosi kita atau belum kayak gitu ya. Lebih tepatnya tergantung apa yang dialami. Tergantung apa yang kita alami. Jadi bukan waktu tapi apa dulu yang dialami gitu. Kalau yang tadi gangguan ke psikolog, kalau masalah ke teman aja gitu sih. Tapi kan belum tentu Kak untuk orang-orang itu bisa mendiagnostik dirinya sendiri. Saya kenapa nih kayak gitu. Nah, betul. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, itu menarik juga. Jadi serba salah juga nih. Nggak boleh juga self diagnose gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, nah maka apa yang bisa kita lakukan? Saran saya kita pertama nggak boleh self diagnose. Setidaknya kita ada kayak semacam sekarang kan banyak ya tes psikologi gitu ya. Tes psikologi online begitu ya. Yang jelas jangan yang terlalu pseudoscience juga. Misalnya pseudoscience tuh kayak dia melihat kepribadian dari panjang jari. Nah, itu itu lagi banyak lagi banyak dan tolong hindari kawan-kawan. Nah, itu. Jadi cari yang mungkin berupa tes psikotes online gitu ya. Atau juga bisa sebenarnya skala-skala online. Sekarang banyak banget kok platform online yang teman-teman itu bisa ikuti. Nanti kayak ada semacam tes psikotes online dan terdiagnosa dari skala itu. Nah, itu jadi kayak bahan sementara juga sih. Kayak semacam bahan untuk self diagnosa yang benar-benar ada dasarnya gitu. Nah, itu dibawa nanti. Jadi bisa jadi itu, bisa juga dari sudah cerita ke teman-teman, khususnya teman-teman psikologi. Jadi bukan yang non psikologi ya, teman-teman psikologi setidaknya kan ada ilmunya. Jadi bertahap juga sih, betul. Jadi cerita dulu ke teman psikologi, kemudian tes psikologi online, meskipun juga nggak terlalu berpatokan, terus kalau dibutuhkan lalu ke psikolog gitu. Berarti kalau bisa berurutan gitu ya. Betul. Kita harus tahu tahapan kita sendiri seperti apa, sudah sampai mana kayak gitu ya. Betul. Nah, oke. Dulu. Boleh nih buat Kak Iva, gimana Kak Iva? Gini, tapi ketika kita terhantam masalah, itu yang main emosi dulu nih. Nah, sedangkan mau berpikir ada di tahap mana itu mikir gitu. Mikir. Kalau orang emosi mikirnya nggak jalan. Jadi yang dibawa tuh langsung marahnya, kecewanya, nangisnya gitu. Jadi ini yang kadang akhirnya bias. Simpelnya sih sebenarnya gini aja ya. Ketika ada satu hal yang menurut kita itu problem,
kita perlu apa dari ini? Kita perlu meluapkan emosi kita atau kita perlu menyelesaikan ini? Nah, kalau kita perlu meluapkan aja gitu, marah-marah aja, tadi yang saya bilang sebenarnya bukan siapa tapi apa gitu, menuliskan itu gitu. Ngomong sama hewan peliharaan mungkin bisa gitu, tapi kalau kita butuh solusi gitu, kita perlu mencari orang yang cukup profesional untuk membantu kita. Misal gitu, tadi salah satunya adalah psikolog, atau kalau karena psikolog ini berbayar ya gitu, atau saya kok malah insecure kalau misalkan lewat online, ini bener apa enggak gitu. Iya. Mana sekarang banyak malpraktik lagi, gimana dong Banyak gitu. kasus-kasus terkait masalah psikologi Gitu. Oke, coba cari teman yang kuliah psikologi dulu deh, atau oke, coba cari keluarga yang, atau kayaknya di rumah sakit ada deh poli jiwa. Nah, yang perlu kita tahu, poli jiwa itu bukan berarti orangnya sakit gila gitu, orangnya gangguan jiwa, enggak gitu. Untuk menemukan solusi dari problem kita itu juga it's fine gitu. Nah, yang gitu tuh. Berarti memang teman-teman khususnya mahasiswa psikologi itu sangat dibutuhkan di masyarakat ya, dengan kondisi kayak gini. Permasalahan lebih banyak di pikiran ya saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung lewat live chat YouTube ataupun lewat chat Zoom dengan format namanya siapa, asalnya atau lembaganya dari mana, terus kemudian pertanyaannya apa, seperti itu. Nah, kita langsung nih Kak, kayaknya sudah banyak banget ini pertanyaannya masuk ini. Saya baca sekelas ini ada dari Lombok, ada dari mana ini, Stikes Ibnu Sina Aji Barang itu mana belum tahu. Terus ada dari Mataram, ada dari Bangka Belitung dan lain sebagainya. Nah ini. Jauh-jauh malah. Iya, jauh-jauh kayaknya. Ada yang dari SMP sepertinya. Nah, SMPN 11 Mataram. Nah, kita baca satu persatu nih. Assalamualaikum, saya Beatrice dari UMM. Nah, sepertinya saya kenal ini siapa. Ini yang menjamu kita relawan-relawan waktu di Lombok kemarin ini. Ketika gempa di Lombok dulu. Ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan yang kita miliki agar tidak insecure dan overthinking? Terima kasih. Nah, ini kepada siapa ini saya bertanya nih? Kepada Kak Iva dulu coba. Meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Ya, karena memang sebenarnya sebelum percaya sama orang, kita harus percaya dulu nih ya sama diri kita sendiri. Iya. Kalau kita udah pengen cerita sama siapa, berarti lebih percaya orang lain dong gitu. Harusnya percaya diri dulu. Gimana tuh biar nggak insecure? Nah, paling pertama kenal dulu siapa sih saya. Jadi siapa saya ini nggak sekedar namanya siapa, tinggal di mana, tapi potensi apa gitu. Potensi yang kita miliki ya. Kita ketertarikannya di mana, terus itu kita suka apa, lebihnya apa, bagus di bagian apa, jelek di bagian apa gitu. Jadi bakatnya apa gitu, apa yang kita punya, tapi apa juga yang kita kurang. Misal saya ini pinter ngomong gitu, suka ngomong gitu, tapi saya ini jelek kalau disuruh nulis gitu. Nggak cuma tulisannya aja yang jelek, nggak cuma tipe-tipe aja, tapi merangkai kata dalam tulisan nggak bisa. Tapi kalau disuruh ngomong jago banget. Nah, berarti kita punya potensi di ngomong gitu. Podcast kan nggak perlu nulis, perlu nulis, kita ngobrol aja, kita santai. Ngobrol aja gitu. Tapi kalau jagonya nulis gitu, berarti tulisan gitu. Tulisan nggak perlu menampilkan wajah, nggak perlu ngomong gitu. Jadi kita harus kenal dulu diri kita. Itu salah satu cara meningkatkan, sehingga semua rasa takut terus overthinking itu kita lawan dengan potensi kita. Jadi gunakan kemampuan, gunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Sangat luar biasa sekali sepertinya Kak Iva ini. Buat teman curhat ini luar biasa ini sepertinya. Nah, buat Kak Jenny, ini ada pertanyaan lagi nih dari Zainal Arifin. Gak jauh-jauh sih dari Insecure. Zainal Arifin ini dari Stikes Ibnu Sina Aji Barang. Di mana itu tempatnya? Aji Barang. Ya. Halo Zainal, saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi kayaknya lumayan jauh dari sini. Nah, itu kembaran kok.
Kembaran. Namanya Jainal juga kan. Iya. Jainal, ya, sama-sama Jainal. Sama-sama Jainal. Bedanya ini pakai Z, situ pakai J. Kembar tapi beda. Kembar tapi beda. Beda huruf. Nah, ini Kak mau tanya tips biar tidak insecure itu seperti apa, dan overthinking itu sebenarnya kayak gimana sih? Bagaimana orang yang sudah terbiasa dengan sifat overthinking itu terhadap kesehatan mentalnya? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Menarik Dan sekali juga ini mungkin pertanyaannya. bisa jadi wawasan buat teman-teman gitu. Karena overthinking itu juga satu curhatan yang sering banget masuk ke catatan psikologi. Gitu. Jadi di komen-komen atau di DM-DM itu selalu tentang overthinking, dan selalu saya akan jawab dengan teman-teman coba tulisin deh apa aja sih isi pikirannya. Karena kadang kita tuh juga nggak tahu kita tuh lagi mikirin apa gitu. Dan pikiran tuh juga kadang sifatnya liar gitu, ya nggak sih? Kayak misalnya kita mikirin satu hal, kadang pikiran kita langsung lompat ke hal lain, ya nggak sih? Terus mikirin satu hal lagi, lompat lagi gitu kemana-mana. Terus ada orang lewat, mikirin orang lagi gitu kan. Iya. Nah, overthinkingnya ini saran saya konkretnya adalah spesifikkan dulu tentang apa dulu overthinkingnya. Misalnya lu overthinking tentang masa depan lu. Nah, lalu nanti ambil satu kertas, lo tulisin aja apa aja tuh yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi bahan pikiran. Tulis sebanyak-banyaknya. Kenapa harus ditulis? Karena kita nanti akan jadi jelas isi pikiran kita. Dan nanti pasti akan tersadar kok, oh alah, sakjane ya ternyata iki kayak loh. gini. Sorry ya, campur-campur bahasanya. Enggak apa-apa, santai aja, kita ngobrol santai. Ayo campur sari. Jadi kita sadar nanti, oh alah cuma ini loh. Aku kemarin-kemarin pikiran kemana aja ya gitu. Nah tapi juga tadi ya kita tentukan dulu topik spesifiknya apa. Misalnya kayak masa depan, ya udah yang kita tulis itu adalah berkaitan dengan masa depan aja. Masa lalu itu beda pembahasan lagi gitu. Tulisin. Nah step berikutnya adalah nanti kita jadi gabung-gabungin. Misalnya kita khawatir terhadap karir ya. Ada banyak kan kerja di mana, terus perusahaannya apa. Nah itu nanti jadiin satu, ngerti gak sih? Kayak ada irisannya, nah nanti sampai ketemu beberapa poin inti gitu. Nah setelah dapat kayak gitu, jangan berhenti dulu, tapi cari solusi. Nah, jadi juga solution oriented ya, jadi berorientasi juga pada solusi, bukan hanya kita dipusingin dengan apapun itu masalahnya, pikiran kita apa, bukan berhenti di situ, tapi juga di akhir kita cari solusinya apa. Kalau nggak bisa nyari solusi sendiri, tadi kembali ke teman bercerita. Kalau nggak bisa, ya udah bantuan profesional kayak gitu. Aja sih. Saya jadi haus, lama-lama kita ngobrol, kita minum dulu kayaknya. Boleh. Ini kopi ya? Es kopi kayaknya. Iya, sayangnya tanpa senja. Tanpa senja. Tapi bersama kalian kok. Enak lah kopinya ya. Untuk menghilangkan dahaga kita. Oh iya teman-teman, kita sekarang berada di lokasi Kapal Garden Hotel, berada di Malang tentunya ya. Kita saat ini difasilitasi sama Kapal Garden Hotel untuk kita live bersama, kita ngobrol-ngobrol bersama, berbincang bersama, sharing-sharing bersama. Untuk teman-teman jangan lupa kalau ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan melalui live YouTube, live chat YouTube dan chat Zoom. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau berinteraksi dengan kita langsung atau mempunyai pertanyaan secara langsung ke Kang Jai ataupun ke Kak Iva, bisa dengan kode Raisen ya teman-teman. Ada di YouTube. Ada di YouTube, ada di Zoom. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, udah banyak tuh kan, udah masuk lagi pertanyaannya. Siap. Kayak gitu. Ini pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari jauh ini. Dari Bangka Belitung. Wow, bubble ya. Jauh sekali. Iya. Namanya Tessa Agita. Hai Tessa. Halo Tessa. Bagaimana cara menghilangkan rasa terasingkan dari pergaulan serta cara beradaptasi di lingkungan yang baru? Gimana tuh Kak Iva? Caranya Kak Iva? Adaptasi itu pasti. Adaptasi itu Adaptasi harus. itu pasti. Dan menariknya adalah manusia itu adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Jadi kita harus bangga nih sebagai manusia bahwa kita tuh beradaptasinya itu jauh lebih baik daripada makhluk yang lain. Nah, pertama harus percaya diri dulu nih kayak gini. Oh saya manusia, berarti adaptasinya cepat. Terus kalau di lingkungan baru, gitu di lingkungan baru gimana? Di lingkungan baru. Nah karena adaptasi itu hal yang normal, jadi otomatis kalau kita ketemu sama tempat baru, misalkan kayak ini momennya sebentar lagi nih ya, maba-maba, tapi kok kayaknya masih
pandemi mungkin belum pindah lokasi. Kita pindah dari satu kota ke kota lain gitu. Misal mahasiswa baru gitu mendatangi satu tempat yang sebelumnya jauh dari orang tua, terus itu jauh dari teman-teman yang akrab gitu. Ini malah nggak kenal siapa-siapa gitu. Wajar, insecure sama overthinking itu wajar. Wajar ya. Nah, masalahnya kalau ini sudah terus-menerus bahkan setelah melakukan tips-tips yang dari Kang Jai tadi itu masih tetap merasa insecure dan overthinking, itu yang bermasalah gitu. Artinya kita memblok atau menutupi kemampuan kita sendiri tentang mampu beradaptasi tadi gitu. Caranya gimana? Ya mengeluarkan kemampuan yang tadi itu gitu. Kalau kita ada di lingkungan baru berarti kita berusaha membuat itu menjadi lama. Gimana? Kita harus melihat sekitar, harus betah di sana gitu, harus menyesuaikan ada apa, saya siapa, saya harus bagaimana gitu. Jadi kuncinya hanya di kita melihat sekitar aja gitu. Misal kayak di sini nih ya gitu. Saya kan nggak tiap hari di sini, tapi ini kursi di mana ketika saya mau duduk, oh ini ada apa, saya di sini sebagai apa yang akan saya lakukan gitu, mana yang boleh, dan jangan lupa gunakan potensi di sekitar. Misal gitu, oh ada tempat buat bertanya, oh ada media sosial gitu yang kita bisa cari tahu informasi tentang apa dan lain sebagainya itu gitu. Jadi kita perlu memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk beradaptasi. Berarti kita membentuk zona nyaman yang baru, bahasanya kayak gitu. Betul, benar. Memperluas zona nyaman mungkin ya. Bukan keluar dari zona nyaman ya, tapi kita harus memperluas zona nyaman kita kayak gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, menarik nih. Nah, ini saya kasihkan ke Kang Jay aja. Oke. Bila kita, ini dari Lukman Irbadi dari SMPN 11 Mataram. Salam kenal Mataram di Lukman. Lombok. Salam kenal. Bila kita sebagai guru, kayaknya guru nih. Wah. Bila kita sebagai guru sedang menghadapi siswa yang sedang galau atau ada masalah, kayaknya SMP sekarang sudah galau dan ada masalah ya. Menurut narasumber atau menurut Kang Jay nih, cara pendekatan terbaik itu bagaimana? Oke, baik. Pertanyaan menarik ya. Iya, benar. Ya, dan jawab saya kira-kira begini. Ketika saya dulu SMP atau SMA atau SD, entah kenapa pikiran yang timbul di pikiran saya melihat guru itu adalah sosok yang di atas, sosok yang perlu dihormati, perlu disegani, dan kita apa segala macam harus atau nunduk bisa jadi salam. ditakuti ya? Atau bisa jadi atau bahkan ditakuti gitu. Untungnya saya dulu nggak takut sih, masih aman ya. Saya nggak insecurity ya. Nah, jadi saran jadinya buat gurunya adalah upayakan pada saat tertentu kita memang pada saat tertentu kita menjadi guru, tapi pada saat tertentu lagi kita menjadi satu pikiran, satu dunia. Nah, ini sebenarnya yang paham banget dan sudah mempraktikkan sebenarnya Kak Iva ini kayaknya nih. Saya jadi mikir nih, saya ditakuti apa disegani? Aduh. Karena pada saat di kampus barangkali berbeda karakternya, pada saat di rumah barangkali berbeda gitu. Siswa itu pasti punya dunia sendiri, ya nggak sih? Setiap tahap perkembangan pasti punya dunia sendiri, pasti punya interestnya masing-masing. Apalagi anak, misalnya anak interestnya ya adalah bermain gitu kan. Nah ya udah, kita lepaskan dulu lah baju kita sebagai guru. Baju ini maksudnya bukan secara fisik ya, tapi juga secara pikiran, perasaan kita. Nah lalu kita secara konkretnya masuk ke dunianya dengan cara obrolan itu bahas dunianya. Jadi dunianya apa, kita cari tahu dulu, misal mungkin dari teman-temannya. Kita, ini konkret nih, misalnya tanya nih, sukanya si doi apa, kita tanya ke temannya. Ya, kita tanya buat dia senyaman mungkin gitu. Nah itu, seperti PDKT sama pasangannya. Aduh. Nah jadi kita istilahnya significant other ya. Significant other. Nyari data, oh ya udah si doi lebih sering main Mobile Legends misalnya. Ya udah si guru ini ya, si Kak siapa tadi namanya? Pak Lukman ya. Pak Lukman ini nanti bahasnya tuh obrolannya tentang itu. 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu tuh bahas tentang itu dulu. Nah, jadi dunianya udah sama kan, baru nanti kita masuk ke apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu sebenarnya cara juga untuk menghindarkan
blocking ya dari siswa itu. Kalau bahasa kita bangun kepercayaan, bangun rapot kayaknya. Bangun rapor, building rapor di situ. Gitu sih. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini ada yang dari jauh ini, dari Sinjai. Sinjai itu Sulawesi Selatan. Kak Iva, Kalimantan atau Sulawesi sih? Saya itu kebetulan sukunya Bugis. Sukunya Bugis, Sulawesi. Tapi tinggalnya di Kalimantan. Nah, gitu. Perlu dipertanyakan kayaknya. Atau blasteran ini antara Sulawesi dan Kalimantan. Jadi jawabnya bahasa Bugis. Oh, jangan. Bahasa Indonesia ya. Oke, ini namanya kok keren kayak ya, Jackie dari oke. Sinjai, Sulawesi Selatan ya. Kalau Sinjai itu ya Kak ya. Ingin bertanya, tadi Mbak Iva bilang saat kita ingin bercerita dan ada masalah, kita perlu mengeluarkan saat itu juga. Bagaimana jika memilih untuk memendam atau mengabaikannya saja tanpa bercerita? Mungkin lebih ke dampak terhadap diri kita iya, ketika benar. memendam itu seperti apa sih Kak? Tadi sebenarnya sempat kita Singgung juga ya. ya terkait itu sebenarnya kalau yang namanya emosi yang sebenarnya sementara ini gitu, rasa-rasa takut, kecewa, sedih, marah, bahkan bahagia gitu, itu harus diluapin gitu. Kalau dipendam itu jadinya tersimpan nanti ditumpuk sama emosi yang karena kita terus-terusan mengalami berbagai jenis emosi gitu, nanti numpuk gitu, nanti meledaknya jadi kacau gitu, jadi kayak bom waktu gitu loh, nah, meledak di yang merusak gitu. Nah, jadi memang harus diluapin gitu. Itu yang sebenarnya lalu gimana kalau misal nggak bisa diluapin, misal nih kita bertengkar, selisih pendapat sama katakanlah orang tua kita atau saudara kita, kan nggak mungkin kita marah-marah gitu sama, apalagi ketika yang lebih tua gitu. Ya itu yang saya bilang, sebenarnya meluapkan emosi nggak mesti kepada siapa, kepada apa, trustnya di mana gitu. Jadi hanya butuh meluapkan, belum solusi nih. Tadi kalau solusi yang tadi bisa ke teman bercerita, bisa ke profesional atau teman yang kita percaya gitu. Yang penting diluapkan dulu Kak ya. Benar. Supaya tidak menumpuk dan akhirnya meledak sewaktu-waktu di dalam kondisi yang mungkin salah, tidak tepat kayak gitu. Benar. Kayak gitu, Mas Jeki. Nah, Jeki. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa kalau memang mau bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand di Zoom ya. Ini kita akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rizky Wulan. Halo Mbak Rizky Wulan. Halo, Mbak Kayaknya Rizky. cewek nih ya. Biasanya kalau Rizky itu ada yang cowok juga soalnya. Oh, Tapi iya. karena ada Wulannya, Wulannya, ya. kita panggil Mbak aja ya. Halo Mbak Rizky Wulan dari Universitas Tidar. Bagaimana cara membuat seseorang agar bisa nyaman dan terbuka dengan kita? Bahasanya bagaimana sih cara membangun raport? Jadi pendengar berarti. Bagaimana bisa membuat orang itu percaya kalau kita itu bisa menjadi seorang pendengar yang baik? Gimana sih? Nah, Gimana Kang Jay? sebenarnya mirip-mirip juga dengan pertanyaan sebelumnya ya, antara guru ke siswa tadi. Iya. Jadi Pak Lukman tadi ya, prinsipnya adalah kita buat sama diri kita dengan dia. Nah, itu prinsip yang bisa juga dibawa kemana-mana. Kita mendekati siapapun itu, lawan jenis ya, atau itu tips PDKT. Intinya itu bisa dipakai di mana aja gitu ya. Berarti saya boleh pakai itu? Iya, silakan. Nggak ada copyright kok. Gitu. Jadi misalnya Kak Wulan ingin mendekati seseorang, kita perlu significant other, kita tanya orang yang sekiranya kenal atau kita ya observasi gitu. Jadi kalau seumpama berkesempatan dan memungkinkan kondisinya, kita observasi aja si orang tersebut, kita amati. Artinya ketika dia ngobrol sama temannya, dia bahas apa, itu satu boleh. Terus kita observasi, cari data, dia asalnya dari mana, kayak gitu-gitu. Sukunya apa, segala macam lah intinya tentang dirinya. Lalu kita ngobrol itu, yaitu berkaitan dengan dirinya gitu. Jadi nggak melenceng-melenceng amat, tapi fokus ke yang dia kayaknya udah tahu gitu. Nah sudah, dari situ kita coba nanti untuk buka obrolan, ya kan? Setelah buka obrolan, baru nanti kita di awal-awal coba jadi pendengar dulu. Pernah ngerasa nggak sih teman-teman di sini kayak diajak ngobrol sama orang, tapi dia tuh banyak ngomong gitu di awal, banyak ngomong, lalu perasaan teman-teman gimana? Kayak pasti risih kan? Jadi kayak pasti terlalu mendominasi gitu. Ini orang datang cuma buat sombong doang. Waduh. Sampai lupa mau cerita apa gitu kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya Kak Wulannya ini ingin dekat dengan orang lain di awal-awal,
sudah kita tahu apa kesamaan, di awal-awal jadi pendengar dulu. Kita dengerin dulu, setelah cukup nyaman, nah baru nanti kita memberikan omongan yang lebih banyak gitu sih. Nah, ini Kak ada pertanyaan langsung sepertinya. Ada yang mau menyapa kita secara langsung nih Boleh, dari Kak Rini Purwaningsih. Kak Rini mungkin tim kreatif bisa mengaktifkan audionya. Sudah? Halo Kak Rini. Halo Kak Rini. Halo Kak Rini. Salam kenal Kak Rini. Kak Rini. Sudah aktif audionya? Halo Kak Rini. Belum terdengar suaranya? Halo. Iya, halo Kak Rini. Bisa Oke, perkenalkan malam. terlebih dahulu. Kak Rini dari Oke. mana asalnya? Saya Rini Purwaningrum dari Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro. Halo. Ya. BTW, Halo. saya aslinya Bojonegoro juga loh. Iya Mas, Bojonegoronya Iya. mana? Saya Bojonegoronya tepatnya di wilayah barat, Padangan, perbatasan antara Jawa Tengah. Oke. Kak Rini dari mana? Saya di kota. Oh, di kota. Deket 1 jam dari daerah rumah PLN saya ini, itu. Mas Ian. Lumayan Oke. jauh. Kayak gitu. Oke, Kak Rini langsung saja pertanyaannya seperti apa? Mau ditujukan kepada Oke. siapa? Untuk semuanya, Oh, untuk semuanya. Untuk Oke. saya juga berarti. Oke. Iya, silakan Kak Ini Rini. begini, saya posisi sebagai guru. Mm-mm. Oke. Selama ini saya ngajar di SMK. Mendengar obrolan ini saya sangat senang ketika ada istilah insecure atau apa itu. Karena saya berpikirnya justru sebenarnya lebih menarik ketika ada anak muda yang sedikit memiliki perasaan insecure. Artinya dia berpikir tentang hidupnya, dia berpikir tentang apa yang dia rasakan, dia berpikir tentang apa yang ingin dia lakukan. Saya berpikirnya begitu. Kenapa saya berpikir begitu? Karena yang saya temui di dalam keseharian saya justru sering menjumpai anak-anak muda yang mereka bahkan nggak mikir rencana hidupnya seperti apa ke depan. Itu sering sekali saya ketemui. Sekedar satu pertanyaan sederhana saja ketika saya bertanya tentang rencana hidupmu besok apa, Nak? Mereka bahkan menjawabnya dengan sangat santuy, sesantui-santuinya anak sekarang. Tinggal besok aja lah, Bu. Gitu. Lah saya yang jadi gurunya yang jadi bingung, terus ini harus saya arahkan kemana, kan gitu. Iya. Bahkan ketika saya coba gali lebih dalam lagi, selama ini kamu merasa hidupmu seperti apa? Kamu merasa punya kelebihan di mana, kekurangan di mana? Bahkan mereka nggak ngerti. Ini kami para guru yang kadang bingung, terus ini anak harus kami arahkan kemana, harus kami bimbing kemana ketika mereka tidak punya tujuan hidup. Nah, di obrolan malam ini saya sangat senang karena di sini ada banyak sekali anak muda. Saya berharap dari sini nanti saya akan mendapatkan banyak masukan. Sebenarnya seperti apa sih yang dimau anak muda sekarang gitu loh. Kok sampai iya sih di satu sisi ada yang begitu antusias menjalani hidup, merencanakan masa depannya sedemikian rupa sampai mengalami bersakit-sakit sampai apapun lah. Tapi di sisi yang lain kok sebegitu wolesnya ya, karena hidupnya taunya hanya ngopi, main game, that's all gitu loh, nggak ada yang lain. Mereka akan marah ketika dibatasi kuotanya. Mereka akan marah ketika dibatasi nggak boleh pulang malam karena mereka harus nongkrong dengan temannya ngopi. Tapi nggak berpikir besok harus seperti apa, besok akan kerja di mana, besok akan kuliah di mana. Kok malah nggak mikir begitu. Ini yang kami para guru sekarang bingung. Kami harus seperti apa. Nah, ini mohon ide dari mbak-mbak, mas-mas yang hebat-hebat ini. Waduh, berat ini. Kira-kira kami para orang tua ini harus melakukan apa biar mereka sadar bahwa mereka harus melanjutkan hidup dan hidup ke depan tidak jauh lebih mudah dari sekarang. Iya. Itu saja. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ibu Rini ya berarti kita nyebutnya karena ibu guru, kita nyebutnya Bu Rini. Nah, kayaknya ini akan berkesinambungan dengan kesehatan mental ya Kak ya. Kesehatan mental itu terkait masalah bagaimana kita juga mengenali potensi diri kita, bagaimana kita juga akan menatap masa depan kita, itu termasuk bagian dari kesehatan mental. Nah, gimana sih menurut Kak Iva terkait dari pertanyaannya Bu Rini, dan tentunya nanti juga akan dijawab sama Mas Zainal juga. Oh iya, benar. Jadi
Saya selalu percaya semacam husnuzon begitu ya. Saya selalu percaya siapapun itu dia sebenarnya punya harapan akan hidupnya di masa yang akan datang. Hanya saja sebagian dari kita itu berkesempatan untuk menyampaikan gitu. Tapi sebagian dari kita tidak. Sehingga kenapa ada situasi orang-orang yang kok terkesannya santai aja gitu, nggak mikirin gitu. Kalau di dunia perkuliahan itu kok ada ya mahasiswa yang padahal sudah semester tua tapi masih di kampus, tapi di satu sisi ada yang masih semester 3, semester 4 kok udah mikirin skripsiku nanti apa loh, padahal kakaknya yang di atas-atas tuh nggak mikir skripsinya. Enggak, saya percaya sebenarnya dipikirin tapi tidak ditunjukkan gitu. Jadi gimana tuh ya kita harus menghadapinya. Satu hal sepanjang perjalanan saya berinteraksi dengan dunia pendidikan, saya selalu menekankan bahwa kepercayaan itu penting gitu. Jadi saya percaya sama orang lain atau orang lain percaya sama saya itu penting. Nah, kalau dari tadi Kang Jai sempat menyinggung terkait kita harus masuk ke dunianya, harus cari tahu tentang dia. Artinya simpelnya gini, kita harus jadi dipercaya dulu untuk dia mau buka gitu, bahwa sebenarnya dia nggak santai, sebenarnya dia juga khawatir, tapi dia mengganti kekhawatirannya dengan kalau saya jalan sama teman gitu, saya nggak tertekan. Kalau misalkan saya ngopi, saya nggak perlu mikirin ini. Saya main game gitu, saya nggak perlu nggak usah repot begini. Karena main game itu menyenangkan, bertemu teman itu menyenangkan. Bagaimana kalau bertemu orang dewasa menjadi menyenangkan bagi anak-anak? Ketika dia percaya, ketika dia bisa menganggap bahwa saya berpartner dengan guru saya berpartner dengan orang tua saya atau kakak-kakak saya, maka kemudian dia akan membuka bahwa karena semua orang sebenarnya nggak santai, tapi dia mau menunjukkan ketidaksantaiannya kepada orang yang dipercaya. Itu sebenarnya. Kadang kita selalu berpikir saya ini sudah coba masuk ke dunia mereka, kok mereka malah melawan gitu. Karena kita masuk dengan perspektif kita, harusnya kita masuk dengan perspektif dia gitu. Karena kita mau menjadi temannya gitu. Ibaratkan sebenarnya yang perlu kita, walaupun pada dasarnya dia yang perlu menata masa depan. Karena orang-orang yang merasa butuh, dia akan terus mencari itu gitu. Jadi ketika kita menganggap dia yang butuh padahal dia nggak butuh gitu, berarti kita masih pakai perspektif kita. Oke, terkait masalah perspektif nih, tentunya Kang Jay juga sangat berpengalaman terkait perspektif remaja-remaja atau anak-anak sekolah nih Kang Jay. Iya, betul. Gimana sih sebenarnya? Ini berkaitan ya. Gimana sih sebenarnya perspektif anak-anak muda sekarang, terutama yang masih sekolah-sekolah seperti di SMK kayak itu, terutama yang ditanyakan sama Bu Rini ini barusan, supaya kita juga tahu bagaimana sih perspektif mereka sebenarnya kayak gitu. Betul. Barangkali begini ya. Pertama, salut dulu untuk Ibu Rini bahwa sebegitu kerasnya kayaknya Ibu Rini memikirkan masa depan anak-anak khususnya di sekolah Ibu Rini gitu. Jempol lah gitu buat guru-guru kita di Indonesia gitu ya. Kalau boleh sharing aja, ini sifatnya berbagi aja apa yang didapat di kuliah terus di lapangan juga. Satu prinsip yang boleh kita pegang itu adalah pertama, setiap anak itu cerdas ya. Setiap anak itu cerdas tentunya di bidang masing-masing gitu. Jadi itu ada satu pandangan sih sebenarnya, pandangan yang sangat optimis ya untuk melihat masa depan anak-anak kita, masa depan generasi muda kita gitu. Jadi hindarkan dulu bahwa pemikiran negatif yang ada di otak kita, hindarkan dulu, tapi kita pikir gitu dulu ya. Kita pikir dulu bahwa setiap anak cerdas. Nah, tapi masalahnya Kang Jay, nanti pada saat kenyataannya anak-anak itu malah berbuat nakal gitu kan. Nah, kita coba alihkan juga pikiran kita ke dunia luar ya. Artinya sekarang itu banyak sekali profesi-profesi yang nggak kayak zaman dulu gitu. Jadi gamers itu jadi duit sekarang. Iya nggak sih? YouTubers jadi duit. Kalau kita tanya anak-anak sekarang pengen jadi apa, pasti dia jawab pengen jadi YouTuber kan.
Jadi karena profesi ya. Profesi sekarang. gitu. Jadi apa ya? Kalau saya lihat Raffi Ahmad, Hah? itu aja 1 bulan bisa miliaran kan. Iya. Nah artinya Halilintar. iya Atta Halilintar gitu kan. Jadi artinya dari kita ini juga belajar dulu untuk membuka pikiran bahwa sekarang dunia sudah berubah ya. Eranya sudah beda gitu. Bahwa apa yang anak-anak sekarang kerjakan itu nggak selalu buruk gitu. Kalau kita arahkan. Jadi poin pertama adalah setiap anak cerdas. Nah terus yang kedua bagaimana caranya agar kita bisa masuk tadi. Mungkin sebelumnya sudah disinggung sedikit adalah kalau seumpama kita nggak bisa masuk, kita bisa buat tim. Boleh informal, boleh formal. Saya pernah kebetulan di salah satu sekolah di Kalimantan Selatan, ngisi satu training, pelatihan untuk tim dukungan psikologis awal. Itu di PFA. SMA. Jadi SMA itu sudah ada ternyata. Jadi, tapi nggak tahu juga ya setiap sekolah ada atau enggak. Kalau misal memungkinkan boleh juga diadakan. Yang waktu saya isi itu adalah satu SMA di Kalimantan Selatan. Dia punya sekitar 20-an anak, yang mana anak-anak ini bergerilya. Dan itu didampingi oleh guru BK-nya. Jadi guru BK-nya pintar juga. Jadi di atasnya guru BK, di bawahnya 20-an anak ini secara informal masuk tuh. Kayak MLM gitu ya. Lebih tepatnya apa ya? Bukan berdownline juga sih, tapi kayak apa ya? Pasukan apa ya? FBI kali ya. Oh iya, gitu. Karena Agen rahasia kali ya. teman sebaya itu biasanya lebih Teman dipercaya. sebaya, bisa dipercaya Peer gitu. group ya. Peer group. Nah, jadi semacam peer group gitu. Ada 20-an anak masuk tuh. Karena yang bisa masuk ini yang paling mudah ya, memang ya anak-anak itu juga. Jadi itu bisa digunakan. Ini ide konkret nih buat Ibu Rini nih. Ya, konkret banget ini Itu konkret idenya. banget. Terus yang kedua adalah agar Ibu Rini juga nggak terlalu kemana-mana mikirnya, boleh juga anak itu dites psikotes. Jadi berkaitan dan dengan kelebihan atau minat bakat anak-anak tadi kan. Jadi boleh juga dites psikotes. Itu sebagai panduan gitu bahwa oh dari hasil tes psikotes anak-anak itu kelebihannya ini. Jadi setidaknya kita ada dulu panduannya ada dulu gitu. Nah kalau sudah selesai dilaksanakan yang 2, kita boleh juga kalau memungkinkan ya gali juga sebenarnya di keluarga sih. Karena kebanyakan anak bermasalah karena orang tua yang bermasalah sih. Iya. Jadi begitu sih. Jadi anak yang bermasalah pasti kebanyakan ya. Nggak selalu juga sih, kebanyakan datang dari orang tua yang bermasalah. Kalau memungkinkan kita gali lebih dalam dan sampai ke akarnya, arti ke orang tuanya, insya Allah nanti si anak itu yang dianggap tadi bermasalah akan selesai gitu. Nah itu mungkin ya, semoga menjawab. Iya, semoga menjawab. Bu Rini Oke. selesai ya? Udah ya Bu Sebentar, Rini ya? Mas. Iya, sebentar. Saya tak nambah sebentar. Ya. Kalau tadi Mas Jai menyampaikan ada semacam peer counseling gitu ya. Kebetulan di sekolah saya juga ada. Jadi saya juga membentuk kelompok-kelompok kecil peer counseling. Bahkan statement ketika bicara tentang wilayah kerja sekarang yang sudah sangat jauh berkembang ya, bahkan di luar bayangan kita dulu. Betul. Kalau mau cari uang lewat game pun bisa. Itu pun sudah pernah saya sampaikan. Kalau kamu memang total mau main game, total lah main game, jangan nanggung gitu loh. Betul. Kalau mau total ngopilah, jangan nanggung gitu loh. Iya, sekalian gitu ya. Sekalian. Iya. Artinya kamu akan dapat sesuatu di situ. Dan ketika sudah saya tantangin kayak gitu pun, mereka jatuhnya juga kan ya nggak gitu-gitu banget, Bu. Nah, kan terus saya yang jadi bingung kan, Mas. Karpe njaluk main game, tapi ketika saya ajangi, oke, main game lah. Ternyata juga nggak segetol-getol itu banget. Gitu. Setengah-setengah gitu Bu ya. Setengah-setengah. Keinginan saya sebenarnya juga nggak yang muluk-muluk sih. Minimal mereka peduli dengan dirinya. Mereka tahu apa yang mau mereka capai. Perkara tercapai atau tidak itu nomor 27 untuk saya gitu loh. Tapi nomor 27. 1 sampai 26 kira-kira apa Bu ya? Nah, 1 sampai 26 ini adalah proses. Artinya ketika mereka belajar, ya belajarlah sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan passionnya. Mereka passionnya di mana? Itu saya bebaskan, silahkan. Tapi minimal kamu punya proses yang dijalani. Kamu punya tujuan yang ingin kamu raih dengan proses tadi. Itu yang saya alami, sudah saya jalani selama ini. Makanya saya sampai bingung ya Bu ya? Iya, agak bingung juga. Terus gitu tak apa no gitu. Terus kalau tadi Masnya menyatakan anak bermasalah, rata-rata background keluarganya juga bermasalah. Memang iya. Kondisi yang saya jumpai rata-rata dari SMK memang ada sebagian anak-anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah. Boso Jawane yo ora mah itu, Mas.
Betul. Orang itu. Orang itu. Dalam kondisi di rumah saja mereka dalam kondisi seperti itu. Jadi ya wajar kalau kesininya mereka jadi seperti itu. Tapi saya berharapnya itu begini. Oke lah, keluargamu boleh berantakan, keluargamu boleh hancur. Tapi harusnya kamu belajar dari situ bahwa kamu nggak boleh hancur gitu loh. Iya, benar. Harapan saya itu gitu loh. Makanya saya berharap dari ngobrol-ngobrol malam ini jadi punya ide baru apa ya yang harus saya sampaikan ke anak-anak biar mereka ngeh bahwa yang sudah ya sudah, artinya kita buka langkah baru. Bapak Ibu berantakan, oke lah itu hidupnya Bapak Ibu, tapi hidup saya nggak boleh. Harusnya mereka berpikir begitu. Iya, oke Ya, Bu. walaupun tidak semua anak didik saya seperti itu, nih. Ada juga yang bisa saya berikan masukan. Bahkan sekarang jadi anak yang luar biasa. Anak pang pun pernah, Mas, tapi kemudian bisa terentaskan. Bahkan sekarang Alhamdulillah. bisa jadi tulang punggung keluarga gitu loh. Nah, itu pun juga saya terbuka dengan anak-anak. Ini loh kawanmu saja ada gitu loh. Kamu bisa nyontoh. Kalau kamu nggak mau nyontoh orang lain, contohnya kawan-kawanmu sendiri gitu. Dan itu pun susahnya minta ampun. Iya, memang banyak sekali ya. Jadi saya nggak. Gimana Ibu? Saya nggak ngerti ini terus harus punya ide apa lagi ya gitu loh. Ibu, Bu Rini, ya, saya kira mungkin lebih karena memang kalau kita lihat anak per anak itu akan selalu ada aja masalahnya yang beda-beda ya satu dengan yang lain. Memang kalau bicara manusia itu nggak akan ada habisnya. Cuma memang kadang orang siapapun, entah itu anak-anak dan kita sendiri sebenarnya tidak akan terpikir ketika kita belum merasa butuh. Biasanya begitu memang Bu. Jadi menciptakan bahwa mereka membutuhkan masa depan, membutuhkan menyadari potensi dan lain sebagainya itu memang sebagai pendidik saya kira kita hanya bisa menstimulus itu ketika mereka membuat itu, tapi saya nggak butuh gitu. Kita nggak bisa berbuat lebih sebenarnya. Tapi memang nggak apa-apa kalau kita berharap semua anak-anak kita menjadi baik di masa depan gitu. Hanya saja kadang beberapa orang menganggap sekarang saya belum butuh sehingga masih modelnya main-main atau memang sebenarnya di usia-usia remaja itu sangat mungkin untuk berganti-ganti impian, berganti-ganti nyoba ini, nyoba itu gitu. Karena memang waktunya mereka untuk eksplor diri. Jadi kita bantu saja untuk mencari identitasnya saya kira. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rini ya dan mungkin kita bisa berdiskusi di tempat lain nanti sama Bu Rini lebih lanjut karena pembahasannya sepertinya akan sangat panjang sekali. Ini sepertinya ada yang mau menyapa kita lagi. Gitu. Sepertinya saya kenal ini. Namanya Yusmianto Wali. Bang Yus dari Ambon ini sepertinya. Saya kenal beliau ini. Jauh sekali. Kebetulan kemarin kita ketemu waktu di Ambon. Waktu respon gempa Ambon tahun lalu ya. November 2019. Halo Bang Yus. Abang Yus. Halo. Ya, halo. Apa kabar Abang Yus? Alhamdulillah sehat, Ndra. Alhamdulillah sehat juga Bang Yus. Abang Yus di sana gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kota Ambon masih PSBB ini, Ndra. Masih PSBB ya? Oh iya, di Ambon masih PSBB. Ya. Kalau di Malang kita udah masuk era new normal. Gimana kabar teman-teman di sana juga? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Di Ambon belakangan PSBB. Oh iya. Jadi gimana? Apa yang mau ditanyakan ya? Apa keresahan dari Bang Yus ini? Kepada kedua narasumber kita yang milenial ini tentunya. Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indra dan juga para narasumber malam hari ini yang saya rasa bahwa cukup menarik pembahasan malam ini. Terkait dengan masalah psikologi, kebetulan saya juga bukan orang psikologi, jadi banyak tidak tahu tentang psikologi. Tapi saya lihat dalam
dunia kebencanaan misalnya, hal yang paling mendasar untuk disembuhkan selain dengan hal-hal yang lain itu adalah masalah psikologi itu sendiri. Nah, dengan kondisi bencana non alam hari ini, yang ingin saya tanyakan kira-kira bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan gangguan psikologi masyarakat terkait dengan wabah COVID-19 saat ini. Karena saya nggak tahu kalau di Malang kayak gimana, tapi kalau di Maluku akhir-akhir ini ada sebagian besar masyarakat yang sudah takut pada rumah sakit. Mereka berpikir ketika sakit ke rumah sakit nanti divonis bahwa itu pasien COVID. Nah, kira-kira maksudnya apa? Untuk menghilangkan gangguan-gangguan kesehatan seperti ini, kira-kira bagaimana cara-cara terbaik sehingga kita bisa mengedukasi kepada masyarakat dengan pentingnya pemerintah mempercayai tim gugus COVID dan lain sebagainya sehingga kesehatan dan aktivitas itu bisa tetap terjaga. Nah, mungkin seperti itu, Ndra. Jadi ininya seperti ini ya Kak Iva sama Kang Jay, bahwasanya memang dulu awal-awal di Malang juga memang kondisinya juga hampir sama seperti itu. Bahkan rumah sakit sepi sekali termasuk rumah sakit UMM. Itu saya jaga di sana, itu sangat sepi. Karena memang banyak orang takut pada akhirnya ke rumah sakit karena rumah sakit sebagai zona merah ya. Terus untuk saat ini sih sudah mulai stabil, tapi memang kasusnya saat ini juga masih banyak yang merasa dirinya itu psikosomatis juga. Nah, merasa dirinya saya baru sesak nafas nih kayak gini, saya kena COVID enggak sih? Terus kemudian ketika dia tahu dirinya enggak kena COVID, apa jangan-jangan saya psikosomatis kayak gitu. Nah, itu kayak gimana Kak Iva sama Kang Jay untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Kang Jay dulu coba. Siap. Oke, ini saya jawab sepengalaman ya. Iya, sepengalaman aja. Jadi karena tadi program catatan psikologi juga berkaitan dengan COVID sebenarnya, teman bercerita itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu didapat satu poin dulu bahwa yang pertama ketika orang sudah psikosomatis, artinya pikirannya sudah macam-macam itu tentunya disebabkan oleh beberapa hal dulu memang. Nah, sebaiknya memang kita melakukan pencegahan dulu kan ya. Nah, pencegahannya ini seperti apa? Bisa dilakukan dengan memberikan psikoedukasi sih sebenarnya. Jadi berupa kayak webinar kayak gitu ataupun semacam ini ya. Ya, semacam kegiatan kayak ini ya. Jadi bisa dilakukan kepada masyarakat luas gitu. Jadi ini dari awal banget. Jadi kayak dari segi pencegahan dulu gitu. Agar orang-orang tuh juga nggak kemana-mana mikirnya gitu. Artinya ada semacam panduan untuk berpikir mengenai kondisi jiwa ya ketika pandemi ini gitu. Ini program yang bagus ya dari teman-teman Maharisagana ini yang kerjasama sama Maharisagana ya. Nanti kalau teman-teman yang salah disuruh push up soalnya. Oh gitu. Saya orang luar. Aman kan ya? Aman. Push up sekarang. Maharisagana ya. Nah, ini barangkali program bagus sih saya kira dan bisa banget gitu diadakan juga oleh teman-teman yang lain gitu. Karena saat ini tuh kita butuh info-info kayak gini gitu. Karena kita udah cukup banyak ya disusupi dengan informasi yang negatif dari luar sana, dari media juga khususnya. Nah, jadi peran-peran kita semua kayaknya dibutuhkan banget di saat sekarang agar pikiran yang macam-macam itu tercegah dulu. Nah, toh kalau misal pun ada juga dan kita tidak bisa menghindarkan gitu ya. Saya kira dengan hambatan jarak seperti ini mau nggak mau kita go online sih. Iya. Ada banyak program bagus kok sekarang seperti dari HIMSI ya, yang di Malang itu kan, HIMSI di Malang kan juga melakukan program konsultasi online ya. Di Rumah Sakit UMM juga, terus dari HIMSI Pusat Sejiwa itu juga ya. Jadi banyak banget sekarang. Nah, hanya saja kadang infonya nggak nyampe gitu ya. Nah, itu nanti step kedua saya kira yang bisa melanjutkan ke orang-orang yang memang sudah dia psikosomatis gitu. Nah, kalau misalkan sudah dapat satu wawasan dari secara online itu, kalau misalnya memungkinkan baru nanti memang dirujuk ke rumah sakit itu ya. Artinya dia datang ke rumah sakit itu dengan kondisi yang dengan kondisi ada wawasan dulu sebelumnya gitu.
Nah, tapi di lapangan gitu, saya bisa katakan memang tidak semudah itu, Tidak semudah Ferguson. itu. Ya. Benar. Saya Gitu. sudah pernah Tidak mengalaminya. semudah itu, gitu. Jadi ya itu tantangan bersama buat kita sih kayaknya sih. Gitu sih. Kalau menurut Kak Iva seperti apa, Kak? Nah. Dengan pertanyaan yang sama. Kalau saya lebih melihat itu ke kitanya ya, kita bisa apa nih gitu, karena kita tahu bahwa COVID ini adalah pandemi, bahwa karena kita tahu bahwa ini sebenarnya kadang kalau dilihat dari wabahnya sendiri sifatnya mudah menular, tapi tidak mematikan ketika tidak Lumayan. komunikasi dengan yang lain gitu kan. Katanya gitu, saya juga bukan ahli kesehatan. Tapi kalau masyarakat, media yang berkembang, terus itu kabar-kabar dari siapa-siapa dari mulut ke mulut itu melihat itu sebagai waduh kena COVID gitu, COVID. bahaya, jauhi gitu. Jangan-jangan saya kena COVID. Nah, saya jadi teringat kemarin malam banget gitu, saya habis nonton video gitu, salah satu video di YouTube. Jadi itu adalah sedikit dokumenter. Jadi bagaimana di Surabaya itu ada karena Surabaya zona hitam ya, gitu. Yang tetangga Malang zona hitam, terus mereka itu sembuh dari COVID, pulang kembali ke daerahnya. Itu menariknya adalah RT RW di sana itu meminta warganya untuk menyambut. Jadi di sepanjang gang itu tetangganya itu dengan protokol kesehatan tentunya berjarak, terus kemudian pakai masker seperti itu. Jadi disambut gitu, ditepuki tangan selamat datang gitu, dan bentuk dukungan sosial. Jadi sebenarnya yang paling bisa dilakukan adalah saya ini sebagai apa, di sekitar saya yang mungkin saya pengaruhi siapa, maka edukasi tadi. Jadi kalau memang kita yang punya beberapa organisasi, kita edukasinya mungkin lewat seminar, lewat acara-acara seperti ini. Tapi bagi kita yang misalkan siapa sih, saya cuma orang biasa tapi saya punya follower sekian 4 digit misalkan. Nah 4 digit ini bisa sedikit diedukasi dengan cara apa, dengan posting-posting dan lain sebagainya, story atau apa begitu. Kita mulai dari sekitar gitu. Karena saya sering kalau di depan rumah itu banyak anak kecil ya, mereka tuh main. Jadi COVID itu membuat mereka bisa liburan sekolah, mereka senang gitu. Ya diajak ngobrol, ngelihatnya gimana gitu. Jangan lupa habis nih mandi. Cuma hal-hal sederhana yang nyampe di pikiran anak-anak aja sebenarnya. Jadi kita hanya memulai dari sekitar kita sebenarnya, saya kira gitu sih. Lakukan apa yang kita bisa sekecil apapun itu. Benar. Iya teman-teman, berhubung kita sudah memasuki pukul 20.26, sepertinya kita juga dibatasi oleh waktu. Dan harapannya tanpa terasa sebenarnya dari jam 7 ternyata kita sudah 1 jam setengah di sini. Kira sampai senja besok. 24 jam lagi. 24 jam. Jadi nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, tentunya dengan Kang Jai, dengan Kak Iva, mungkin ini sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Mungkin teman-teman juga bisa langsung tanya ke Kak Iva atau Kang Jai. Kak Iva IG-nya apa sih Kak Iva? @Iva binti Jafar. Iva binti Jafar, bukan Fajar ya? Jafar. Nah, kalau Kang Jai ini IG-nya apa Kang Jai? Jainal pakai J ya. Jainal_ilmi. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang langsung berinteraksi langsung kepada narasumber-narasumber kita bisa DM ke IG-nya narasumber kita, atau mungkin teman-teman merasa insecure nih langsung bertanya kepada narasumber, bisa bertanya kepada saya, bisa DM juga IG saya nih. Saya juga sekalian promosi dong. Sebenarnya gampang banget gini tuh, di IG-nya Maharesi Gana kan yang poster kita itu kalau diklik itu sebenarnya ada tag-tagannya kita. Tinggal milih aja. Tinggal DM kita ya, DM kita. Kalau insecure, kurang percaya diri bertanya langsung kepada pemateri, bisa langsung kepada saya, nanti saya sampaikan juga ke pemateri-pemateri. Sekalian follow IG-nya pemateri dan juga saya tentunya. Terima kasih. Nah, teman-teman juga jangan lupa kalau ingin mendapatkan door prize dari Maharesi Gana seperti Mbak siapa tadi, agak lupa saya.
Ya Mbak itulah pokoknya. Bisa langsung komen semenarik mungkin di postingan yang ada foto kita bertiga tentunya. Semenarik mungkin dan boleh lebih dari satu, tidak apa-apa. Jangan lupa like dan juga follow IG-nya Marezigana. Buat teman-teman semua, mungkin sekian dulu ya dari kita. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Saya juga terima kasih kepada Kang Jay dan juga teman-teman catatan psikologi. Terima kasih kepada Kak Iva dan tentunya LPT Psikososial. Saya sendiri juga dari LPT Psikososial juga. Saya juga terima kasih. Mungkin kita tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan diskusinya, bincang-bincang di lain kesempatan. Untuk teman-teman yang lainnya, kalau mau terus bergabung dengan program-program kita masih ada program selanjutnya nanti hari Jumat. Tentunya dengan dosen yang milenial juga, bocorannya dosennya juga milenial, satu cowok, satu cewek juga, sama saja. Nanti hostnya sepertinya juga saya juga. Nanti kembali lagi bersama saya. Oke, sekian dulu untuk Psiko Online sesi 2 kali ini dengan tema bagaimana ketika generasi penikmat kopi dan senja galau. Terima kasih. Sekian dari kami, dari saya, dari Kang Jay dulu, dari Kang Jay. Saya dari Kang Jay. Gimana sih? Saya dari Kang Jay, dari Kak Iva, dan dari saya sendiri AHP, lebih familiarnya kalau AHP kalau di kebencanaan dari lapangan. Oke, sekian dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.